Aku selalu dihina jelek oleh keluargaku, hingga aku menyewa pria tampan untuk menikah denganku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku duduk di sudut kamar sempit yang sudah menjadi tempat persembunyianku sejak kecil. Tanganku memeluk lutut. Tubuhku terasa lunglai setelah seharian bekerja di rumah tanpa sedikit pun pujian ataupun ucapan terima kasih. Satu-satunya yang kudapat hanyalah tatapan merendahkan, bentakan, dan terkadang pukulan yang mendarat di tubuhku tanpa ampun. Namaku Masaya Hana Azahra, atau biasa dipanggil Ayah. Aku tumbuh di rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyamanku. Tapi bagiku, rumah ini tidak ubahnya seperti penjara. Aku tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Sejak kecil, aku tahu bahwa aku berbeda. Ibu kandungku meninggal dunia saat melahirkanku. Dan karena itu, aku selalu dicap sebagai pembawa sial. Ayahku menikah lagi dengan Bu Marwah saat aku berusia 8 tahun. Awalnya aku berharap mendapatkan kasih sayang dari sosok ibu baru. Tetapi harapan itu hancur seketika. Bu Marwah bukanlah ibu yang lembut dan penuh perhatian. Sebaliknya, dia adalah sosok yang dingin dan kejam. Setiap hari, aku menjadi sasaran amarahnya. Seolah aku adalah kesalahan yang harus terus dia hukum. Ayah, apa kamu tuli? Cepat bersihkan dapur, bentak Bu Marwah terdengar dari ruang tamu. Aku buru-buru bangkit dan menuju dapur. Tangan-tanganku yang mungil mulai membersihkan tumpukan piring kotor yang menggunung setelah makan malam. Sementara itu, Tina dan Sandra, kedua kakak tiriku, duduk santai di ruang keluarga sambil bercengkrama. Mereka selalu diperlakukan seperti putri, sedangkan aku hanyalah budak yang harus melayani mereka. Kenapa lama sekali sih? Dasar lamban! Sandra berteriak kesal sambil mendekatiku. Aku baru saja selesai mencuci piring saat tiba-tiba Sandra menarik rambutku dengan kasar. Aku meringis kesakitan. Tetapi aku tahu, tidak ada gunanya melawan. Jika aku berteriak ataupun membalas, ibu tiri pasti akan berpihak kepadanya, dan hukumanku akan bertambah parah. Kamu ini benar-benar anak yang tidak berguna ya? Kalau bukan karena kamu, ibu kandungmu pasti masih hidup, kata Tina dengan suara penuh kebencian. Aku hanya terdiam, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku sudah sering mendengar hinaan seperti itu. Tetapi setiap kali kata-kata itu dilontarkan, rasanya tetap menusuk hatiku. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup tanpa sosok ayah di sisiku. Aku hanya tahu bahwa ayah adalah seorang kontraktor yang sering bekerja di luar kota. Jika tanya kapan terakhir kali aku menghabiskan waktu bersamanya, aku bahkan tidak bisa mengingatnya. Bagiku, ayah hanyalah nama yang kerap disebut, tapi kehadirannya tidak pernah benar-benar ada. Ketika kecil, aku selalu menunggu kepulangannya dengan penuh harap. Aku membayangkan bahwa saat ayah pulang, ia akan membelaku dari perlakuan buruk ibu tiri dan kedua kakak tiriku. Aku ingin ia menanyakan kabarku, menatapku dengan kasih sayang, atau sekedar mengusap kepalaku dengan lembut. Tapi semua itu hanyalah impian kosong yang tidak pernah menjadi kenyataan. Saat ayah akhirnya pulang, ia hanya tinggal di rumah beberapa hari sebelum akhirnya kembali pergi. Waktu yang singkat itu pun lebih banyak dihabiskan dengan ibu tiri dan kedua kakakku. Aku hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menatap dari kejauhan sambil berharap mendapatkan sedikit perhatian darinya. Pak, Tina ingin beli tas baru.
Yang kemarin sudah gak cocok lagi. Rengek Tina dengan manja. Sandra juga butuh uang tambahan, Pak. Aku ada rencana jalan-jalan sama teman-temanku. Tambah Sandra tanpa ragu. Ayah tersenyum dan mengangguk. Kemudian mengeluarkan dompetnya tanpa banyak bertanya. Sementara aku berdiri tidak jauh dari mereka. Hanya bisa menunduk. Aku pun butuh sesuatu. Mungkin bukan tas ataupun uang jajan. Tapi sedikit perhatian darinya. Tapi aku terlalu takut untuk berbicara. Terlalu sering kecewa untuk berharap lagi. Ayah, kenapa kamu diam saja? Kamu gak mau minta apa-apa? Tanyanya suatu kali. Jantungku berdebar. Ini jarang sekali terjadi. Ayah jarang sekali menanyakan kebutuhanku. Sebelum aku sempat menjawab, Ibu tiri menyelak dengan suara lembut tapi menusuk. Ah, anak itu kan gak banyak butuh apa-apa, Mas. Lagi pula, dia kan sudah cukup dikasih tempat tinggal di sini. Aku mengangguk, seolah menerima ucapan ibu tiri tanpa berpikir dua kali. Aku kembali bungkam, menelan keinginanku mentah-mentah. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, memandangi foto lama ayah dan ibu kandungku. Aku bertanya-tanya, apakah jika ibuku masih hidup, aku akan mengalami semua ini? Apakah aku masih akan menjadi anak yang tidak dianggap? Aku ingin marah kepada ayah, ingin bertanya kenapa ia seakan membiarkan semua ini terjadi. Tapi aku tahu jawabannya. Aku bukan prioritasnya. Aku hanya seseorang yang kebetulan terlahir dari rahim wanita yang pernah ia cintai. Ayahku jarang sekali pulang. Sebagai seorang kontraktor, ia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Seringkali berbulan-bulan berada di luar kota. Bahkan ketika ia pulang, ia tidak pernah memperhatikan keadaanku. Baginya, selama aku tidak membuat masalah, itu sudah cukup. Aku pernah mencoba mengadu tentang perlakuan ibu tiriku dan kakak-kakakku. Tapi yang kudapatkan hanyalah teguran. Ayah, jangan membuat masalah. Ibu dan kakak-kakakmu sudah cukup sabar menanggung keberadaanmu di rumah ini. Kata ayah dengan nada datar saat aku berusaha mengadu. Sejak saat itu, aku tahu bahwa aku sendirian. Tidak ada yang bisa kuandalkan. Aku harus kuat, meskipun di dalam hatiku ada luka yang terus menganga. Aku hanya bisa bertahan, berharap suatu hari nanti aku bisa keluar dari rumah ini dan menjalani kehidupanku sendiri. Aku ingin bebas dari belenggu penderitaan yang selama ini mengikatku. Aku mungkin sudah sangat terbiasa dengan hal ini, karena sejak kecil, aku sudah terbiasa juga mendengar hinaan, kata-kata kasar yang keluar dari mulut ibu tiriku dan kedua kakak tiriku, seperti makanan sehari-hari yang harus kutelan mentah-mentah. Aku sering dibanding-bandingkan dengan Tina dan Sandra, kedua kakak tiriku yang dianggap lebih cantik dan menarik. Lihat tuh, kulitnya gelap begitu, jauh banget sama Tina dan Sandra yang putih bersih. Celetuk ibu tiriku suatu kali saat sedang berkumpul bersama tetangga di halaman rumah. Aku hanya bisa terdiam, menundukkan kepalaku, menahan rasa sakit di hatiku. Aku tahu aku memang berbeda. Aku tidak memiliki kulit seputih mereka. Tidak secantik mereka, dan tentu saja aku tidak mendapatkan perlakuan sebaik mereka. Di lingkungan rumah, ejekan datang tidak hanya dari keluarga, tetapi juga dari para tetangga yang suka bergosip. Mereka selalu punya bahan untuk merendahkanku, seolah-olah hidupku ini hanyalah untuk dijadikan bahan olok-olokan mereka. Kok ayah belum punya pacar sih? Jangan-jangan memang gak ada yang mau ya sama dia. Iyalah, mana ada cowok yang suka sama cewek kayak dia. Kasian deh, gak laku-laku. Setiap kali aku mendengar kata-kata itu, hatiku semakin perih.
Aku bukan hanya diperlakukan buruk di rumah, tetapi juga tidak mendapatkan tempat di lingkungan sekitar. Mereka selalu membandingkanku dengan Tina dan Sandra yang sudah memiliki pacar masing-masing, yang selalu dielu-elukan karena dianggap menarik dan menawan. Coba kamu lihat Tina, cantik, punya banyak teman, pacarnya juga anak orang kaya. Sandra juga gak kalah keren, pacarnya kerja di perusahaan besar. Ayah, masih sendirian saja. Ibu tiriku tertawa sinis di hadapan para tetangga, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar merasa tidak berharga. Aku menahan air mata, menekan amarah yang mendidih di dalam dadaku. Aku tidak pernah meminta dilahirkan seperti ini. Aku tidak pernah meminta untuk berbeda. Aku hanya ingin diperlakukan dengan baik, dihargai, dan dicintai. Tapi sepertinya itu adalah hal yang mustahil bagiku. Setiap kali ada acara keluarga atau pertemuan warga, aku selalu menjadi bahan tertawaan. Bukan hanya karena penampilanku, tetapi juga karena statusku yang selalu dianggap tidak pantas. Pernah suatu kali, ibu tiriku secara terang-terangan menghinaku di depan banyak orang. Ayah itu beda ya. Kalau Tina dan Sandra, mereka itu memang layak dipuji. Tapi kalau ayah, sudah hitam, pemalu, gak punya pacar pula. Makanya, jangan terlalu berharap bisa hidup seperti kakak-kakaknya. Suasana mendadak sunyi. Beberapa orang tertawa kecil. Ada juga yang menatapku dengan rasa iba. Aku ingin melawan, ingin membela diri. Tetapi aku tahu, tidak ada gunanya. Aku hanya bisa menahan sakitnya sendirian. Setiap malam, aku menangis dalam diam, bertanya kepada Tuhan kapan semua ini akan berakhir. Aku ingin pergi, ingin bebas dari semua penderitaan ini. Namun aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, aku bisa membuktikan kepada mereka bahwa aku bukan seperti yang mereka pikirkan. Bahwa aku bukan sekedar anak tiri yang hina, melainkan seseorang yang bisa berdiri tegak dan membuktikan bahwa aku berharga. Namun harapanku untuk mendapatkan sebuah perubahan semakin jauh saja. Semuanya berubah dalam satu malam. Aku masih ingat betul hari itu. Aku sedang menyapu lantai ruang tamu ketika suara telepon rumah berdering nyaring. Aku menoleh ke arah ibu tiriku yang sedang asik menonton televisi dengan Tina dan Sandra. Tidak ada yang berniat untuk mengangkatnya. Aku pun menghentikan pekerjaanku dan segera mengangkat telepon. Halo? Apa benar ini rumahnya Pak Hasan? Tanya suara di seberang sana. Aku mengeryit. Iya benar. Ada apa ya Pak? Suara itu terdengar berat, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Kami dari rumah sakit. Maaf sebelumnya. Kami ingin mengabarkan bahwa Pak Hasan mengalami kecelakaan kerja dan saat ini sudah tidak tertolong. Dunia terasa berhenti berputar. Aku mencengkram gagang telepon erat-erat. Rasanya dadaku sesak. Ayah! Belum sempat aku mengatur nafasku, telepon itu tiba-tiba dirampas dari tanganku. Ibu tiriku kini yang berbicara dengan pihak rumah sakit. Aku masih berdiri mematung. Jantungku berdegup kencang. Kepalaku mendadak pusing. Setelah menutup telepon, ibu tiri menoleh ke arahku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keterkejutan di wajahnya, tetapi tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Dia hanya mendesah panjang, lalu berkata dengan nada datar, "Ya sudah, kalau memang sudah mati, mau bagaimana lagi?" Aku menatapnya dengan tidak percaya. Air mataku jatuh begitu saja. Ayahku baru saja meninggal dunia, tetapi reaksinya begitu dingin, seolah ini bukanlah masalah besar. Kami pergi ke rumah sakit untuk mengurus jenazah ayah. Aku tidak bisa berhenti menangis sepanjang perjalanan. Begitu melihat tubuhnya terbujur kaku di ranjang rumah sakit,
Aku semakin kehilangan kendali. Aku menggenggam tangannya yang dingin, berharap keajaiban akan terjadi. Berharap dia membuka matanya dan mengatakan bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Tapi tentu saja, keajaiban itu tidak datang. Pemakaman ayah berlangsung keesokan harinya. Aku berdiri di dekat makamnya. Tubuhku terasa lemas. Para tetangga datang untuk melayat, tetapi aku hampir tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Ibu tiriku dan kakak-kakakku juga ada di sana, tetapi aku tahu mereka tidak benar-benar berduka. Setelah semua orang pulang, aku duduk sendirian di depan makam ayah. Ayah, kenapa secepat ini? Aku sekarang sendirian ya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku sadar, setelah kepergian ayah, hidupku di rumah ini pasti akan semakin sulit. Aku tidak salah. Hanya beberapa hari setelah pemakaman ayah, ibu tiriku mulai menunjukkan watak aslinya. Jika sebelumnya dia masih berpura-pura memperlakukanku sebagai bagian dari keluarganya saat ayah masih hidup, sekarang dia tidak segan-segan memperlakukanku seperti seorang pembantu. Ayah, cepat cuci piring itu. Ayah, pel lantai sampai bersih. Ayah, kamu pikir bisa ongkang-ongkang kaki di rumah ini? Kalau tidak mau kerja, pergi saja sana. Aku dipaksa melakukan semua pekerjaan rumah sendirian. Dari pagi hingga malam, aku tidak berhenti bekerja. Mencuci baju, memasak, menyapu, mengepel, mencuci piring kotor. Semuanya aku lakukan tanpa bantuan sedikit pun dari Tina ataupun Sandra. Mereka justru semakin malas dan senang memerintahku. Ambilkan aku air minum, setrika baju-baju kami. Jika aku tidak segera melakukannya, ibu tiriku tidak segan-segan menamparku atau menjambak rambutku. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Dulu meskipun ayah tidak selalu membelaku, setidaknya aku merasa ada seseorang yang bisa aku harapkan. Tapi sekarang, aku benar-benar sendirian di dunia ini. Aku hanyalah anak tiri yang terbuang. Aku sadar sejak kepergian ayah, hidupku semakin tidak ada harganya lagi di rumah ini. Aku bukan hanya tidak dianggap, tetapi juga diperlakukan lebih buruk dari seorang pembantu. Setiap hari, aku harus bangun lebih awal dari siapapun, membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan mengurus segala keperluan ibu tiriku serta kedua kakak tiriku. Jika ada yang kurang beres, mereka tidak segan-segan untuk menghinaku, mencemooh, bahkan memukulku. Aku sering bertanya dalam hati, apakah aku memang tidak pantas untuk sedikit saja mendapatkan kasih sayang? Sejak kecil, aku sudah terbiasa tidak diperdulikan. Tapi setelah ayah pergi, aku semakin kehilangan harapan. Setidaknya dulu aku masih bisa berharap pada kepulangannya. Walaupun ayah lebih percaya pada cerita ibu tiri dibandingkan melihat sendiri keadaanku. Kini aku benar-benar sendirian. Ayah, cepat siapkan sarapanku. Aku ada acara dengan teman-temanku. Suara Tina membentakku dari kamar. Aku segera bergegas ke dapur. Meskipun tubuhku masih lelah setelah begadang mencuci pakaian mereka semalam. Aku memasak dengan cepat. Takut kalau mereka marah karena terlalu lama menunggu. Begitu sarapan siap, Sandra datang sambil menatapku dengan wajah sinis. Kenapa telat sih? Apa kamu sengaja ya biar aku kelaparan? Katanya sambil menatap piring di meja. Maaf kak, aku sudah berusaha secepat mungkin. Jawabku lirih. Sandra berdecak kesal. Lalu tiba-tiba menumpahkan segelas air ke wajahku. Lain kali lebih cepat, dasar pemalas. Aku hanya terdiam. Aku sudah terlalu sering menerima perlakuan seperti ini. Tidak ada gunanya membela diri karena hanya akan membuat mereka semakin marah. Aku hanya bisa menunduk dan membersihkan air yang membasahi lantai.
Sementara aku berkutat dengan pekerjaan rumah, Tina dan Sandra bersiap-siap untuk keluar rumah. Mereka memiliki kehidupan yang sangat berbeda denganku. Mereka bisa bersenang-senang, pergi ke salon, makan di restoran mahal, dan menghabiskan waktu dengan pacar mereka. Sementara aku harus menanggung semua beban di rumah ini. Ayah, setelah ini kamu cuci sepatuku juga ya. Jangan sampai ada noda sedikit pun. Perintah Tina sebelum keluar rumah. Aku hanya mengangguk. Meski di dalam hati, aku sangat lelah. Kadang aku bertanya-tanya, apa aku tidak berhak untuk bahagia? Kenapa aku harus terus-terusan menjadi bulan-bulanan mereka? Namun aku tahu jawabannya. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak punya pilihan selain bertahan. Malamnya, setelah semua pekerjaan telah selesai, aku duduk di sudut kamar sempitku. Kamar ini tidak lebih dari gudang yang diberikan ibu tiriku kepadaku. Sementara Tina dan Sandra memiliki kamar yang luas dan nyaman. Aku hanya mendapatkan ruangan kecil dengan kasur tipis di lantai. Aku menatap ke arah langit-langit, mencoba mencari ketenangan dalam kesunyian malam. Satu hal yang aku yakini, aku tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Aku harus mencari jalan keluar. Aku harus menemukan cara agar aku bisa bebas dari penderitaan ini. Aku hanya belum tahu bagaimana caranya. Sampai akhirnya aku memilih untuk bekerja di minimarket. Pekerjaan itu walau tidak mendapatkan gaji yang besar, namun itulah satu-satunya hal yang membuatku sedikit lebih bebas. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penindasan di rumah, aku akhirnya memiliki alasan untuk keluar dan merasakan dunia luar. Awalnya ibu tiriku dan kakak-kakakku menentang keinginanku untuk bekerja. Tetapi setelah mereka sadar bahwa aku bisa membantu memenuhi kebutuhan rumah, mereka tidak lagi peduli. Hari-hariku di minimarket tidak selalu mudah, tetapi dibandingkan dengan kehidupanku di rumah, tempat ini jauh lebih baik. Aku bisa menghindari caci maki Tina dan Sandra, juga terlepas dari pekerjaan rumah yang seolah tidak ada habisnya. Rekan-rekan kerjaku juga cukup baik, meskipun mereka sering bertanya-tanya kenapa aku selalu terlihat murung dan jarang berbicara. Suatu hari, saat aku sedang bertugas di kasir, seorang pria tua dengan wajah ramah datang dan memperhatikanku dengan saksama. Aku merasa aneh dengan tatapannya, seolah-olah dia sedang mencoba mengenaliku. Dia membeli beberapa barang, tetapi sebelum pergi, dia berkata dengan suara pelan, "Namamu Masaya Hana Azahra, bukan?" Aku terkejut. Tidak banyak orang yang tahu nama lengkapku. Aku mengangguk ragu. "Iya benar. Bapak ini siapa ya?" Pria itu tersenyum. "Aku orang kepercayaan seseorang yang sudah lama mencarimu. Seseorang yang sangat ingin bertemu denganmu." Aku semakin bingung. "Siapa, Pak?" Tanyaku penasaran. "Kakekmu," jawabnya singkat. Jantungku berdegup kencang. "Kakek? Selama ini aku tidak pernah mendengar tentang keluarga dari pihak ibu kandungku. Ibu meninggal saat melahirkanku, dan sejak itu aku dianggap sebagai pembawa sial. Ayah pun jarang membicarakan keluarga ibu. Bagaimana mungkin kakekku masih hidup dan mencari keberadaanku?" Pria itu meminta waktu untuk berbicara denganku setelah jam kerja. Aku ragu, tapi rasa penasaranku yang lebih besar. Aku setuju untuk menemui pria itu di sebuah kafe dekat minimarket. Saat pertemuan itu, aku akhirnya mengetahui kebenaran yang mengejutkan. Kakekku, ayah dari ibuku, masih hidup dan ternyata adalah seorang juragan beras yang sangat kaya di desanya. Selama ini, dia tidak pernah tahu tentang keberadaanku. Karena setelah ibuku meninggal dunia, ayahku membawa pergi aku dan memutus kontak dengan keluarga ibuku.
Kakek baru mengetahui tentangku setelah bertahun-tahun mencari dan akhirnya menemukan jejak melalui orang kepercayaannya. Aku masih sulit mempercayai semua ini. Apakah ini benar-benar nyata? Aku yang selama ini dianggap tidak berharga, kini memiliki seorang kakek yang ternyata sangat menginginkanku dalam hidupnya. Orang kepercayaan kakekku memberiku alamat rumah kakek dan meminta agar aku datang menemuinya. Aku merasa ragu, tetapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa inilah kesempatan untuk keluar dari penderitaan yang selama ini aku alami. Ini mungkin adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Aku duduk di sebuah ruangan luas yang penuh dengan rak-rak kayu berisi buku-buku tua. Aroma teh melati yang disajikan di depanku menguar di udara, menenangkan pikiranku yang masih dipenuhi dengan kebingungan. Di hadapanku, seorang pria dengan janggut putih dan sorot matanya yang tajam menatapku dengan penuh kasih sayang. Kakek, sosok yang selama ini bahkan tidak aku ketahui keberadaannya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesedihan dan penderitaan di rumah ibu tiriku, kini aku tahu bahwa masih ada keluarga yang peduli kepadaku. Ayah, nak, seharusnya aku menemukanmu lebih cepat. Aku menyesal telah kehilangan banyak waktu. Suara kakek bergetar, penuh penyesalan. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan emosi. Aku juga tidak tahu kalau kakek itu masih hidup. Aku pikir aku benar-benar sendirian. Kakek menghela nafas panjang, lalu meraih tanganku dengan lembut. Nak, sekarang kamu tidak sendirian lagi. Aku ingin kamu meninggalkan rumah itu. Tinggallah di sini bersamaku. Aku terkejut mendengar tawaran itu. Tapi kakek, kalau aku pergi begitu saja, ibu tiri pasti akan marah besar. Aku takut mereka akan membuat masalah. Masalah? Kakek mendengus sinis. Merekalah yang selama ini memperlakukanmu dengan buruk. Tidak ada alasan bagimu untuk tetap bertahan di rumah itu. Aku menunduk. Hatiku masih bimbang. Seumur hidupku, aku sudah terbiasa menjadi pesuruh di rumahku sendiri. Aku tahu kalau aku tidak berharga di mata ibu tiriku dan kakak-kakakku. Tapi entah kenapa, meninggalkan mereka begitu saja terasa seperti mimpi yang mustahil. Melihat keraguanku, kakek menepuk tanganku dengan penuh keyakinan. Nak, kamu harus membalas perlakuan mereka. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan cara yang elegan. Aku punya rencana. Aku mengangkat kepala, menatap kakek dengan bingung. Rencana apa, kek? Senyum kakek penuh arti. Aku ingin membuat mereka menyesal telah merendahkanmu. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa kamu lebih dari sekedar anak tiri yang mereka anggap tidak berharga. Aku terdiam. Masih tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Bagaimana caranya, kek? Kakek menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan santai. Aku akan menyewa seorang pria untuk berpura-pura menjadi calon suamimu. Mataku membelalak. Apa? Kakek serius? Kakek mengangguk. Aku sudah menemukan orangnya. Namanya Angga. Seorang pria tampan dan berkarisma yang akan membuat ibu tirimu dan kakak-kakakmu terkejut setengah mati. Aku menelan ludah. Semua ini terdengar terlalu gila. Tapi kek, bagaimana jika mereka tahu kalau ini hanyalah pura-pura? Kakek tersenyum penuh keyakinan. Aku sudah menyiapkan segalanya. Kita akan memainkan skenario ini dengan baik. Mereka tidak akan curiga. Aku menggigit bibir. Jujur saja ada bagian dalam diriku yang ingin melihat ibu tiriku dan kakak-kakakku tercengang saat melihatku dengan pria tampan seperti Angga. Selama ini mereka selalu menghinaku karena tidak punya pacar. Padahal aku bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk bergaul dengan orang lain. Jadi bagaimana?
Kakek menatapku penuh harap. Maukah kamu ikut denganku dan menjalankan rencana ini? Aku menarik nafas panjang. Hatiku masih dipenuhi dengan keraguan. Tapi entah kenapa, ada juga perasaan baru yang tumbuh di dalam dadaku. Perasaan ingin membuktikan bahwa aku tidak serendah yang mereka pikirkan. Aku menatap kakek dengan penuh tekad. Aku setuju, Kek. Senyum puas terukir di wajah kakek. Bagus, Nak. Kita akan membuat mereka menyesal telah menyia-nyiakanmu. Aku mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa memiliki harapan. Aku akan meninggalkan rumah itu, dan aku akan membuktikan bahwa aku bukan gadis malang yang bisa mereka injak-injak sesuka hatinya. Dan semuanya akan dimulai dari sini. Setelah 2 hari menghilang dari rumah, aku kembali bukan sebagai ayah yang dulu, melainkan sebagai seseorang yang akan membuat mereka semua terkejut. Di depan rumah tua yang selama ini menjadi tempat penderitaanku, aku berdiri tegak dengan pakaian yang lebih rapi dan wajah yang lebih percaya diri. Di sampingku, seorang pria tampan berpostur tegap dengan jas abu-abu berdiri dengan penuh wibawa. Angga. Saat pintu terbuka, Ibu tiri yang pertama kali keluar. Wajahnya langsung berubah saat melihatku. Dari ekspresi kesal menjadi kebingungan. Kamu kemana saja? Berani-beraninya ya pergi tanpa izin? Bentaknya. Tapi kemudian tatapannya jatuh ke sosok Angga di sampingku. Tina dan Sandra yang berada di belakang ibunya juga terlihat terkejut. Mata mereka membesar saat menyadari pria tampan yang berdiri di sampingku. Seumur hidup, mereka mungkin tidak pernah berpikir kalau aku bisa berdampingan dengan seseorang seperti Angga. Ayah, siapa dia? Suara Sandra terdengar lebih pelan, penuh rasa penasaran. Aku menatap mereka dengan senyum tipis. Kenalkan, ini Angga, calon suamiku. Calon suami? Seru mereka bertiga hampir bersamaan. Keheningan menyelimuti halaman rumah. Aku bisa merasakan tatapan para tetangga yang mulai berkumpul di sekitar pagar. Mereka yang dulu selalu mengejek dan merendahkanku, kini hanya terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Angga melingkarkan lengannya ke pinggangku dengan santai, lalu tersenyum ramah ke arah ibu tiriku dan kedua kakakku. Saya Angga. Maaf jika kedatangan kami mengejutkan. Ayah meminta saya untuk mengantarnya pulang karena saya tidak ingin dia pergi sendirian. Aku bisa melihat ekspresi ibu tiriku berubah. Dia masih nampak kebingungan, seolah otaknya belum bisa merespon kenyataan ini. Tapi, sejak kapan kalian? Aku pura-pura tersipu, memainkan peran yang sudah aku latih bersama Angga. Kami sudah lama dekat, Bu. Aku hanya tidak pernah cerita saja. Tina yang selama ini selalu merasa dirinya paling cantik, melipat tangannya di dada sambil mendengus sinis. Ayah, jangan bercanda kamu. Tidak mungkin pria seperti dia mau denganmu. Aku mengangkat alis, menatapnya dengan dingin. Kenapa tidak mungkin? Angga ikut menimpali dengan nada lembut tapi tajam. Maaf ya, saya harus bertanya. Kenapa tidak mungkin? Menurut saya, Ayah adalah wanita yang luar biasa. Sandra yang sejak tadi hanya diam, langsung memamerkan senyum manisnya kepada Angga. Kak Angga, kalau baru pertama kali kesini, pasti masih asing kan? Masuk dulu yuk, kita bisa ngobrol-ngobrol. Suaranya dibuat manja, seperti biasa saat dia menggoda pria. Aku nyaris tertawa. Sungguh, Sandra memang tidak bisa melihat pria tampan tanpa mencoba menarik perhatiannya. Angga hanya tersenyum tipis, lalu menatapku. Ayah, kamu mau masuk? Aku menatap ibu tiriku yang masih terlihat terkejut. Kalau diperbolehkan. Dengan berat hati,
Ibu tiri akhirnya membuka pintu lebar-lebar, mengizinkan kami untuk masuk. Begitu kami duduk di ruang tamu, ibu tiri dan kedua anaknya tidak pernah berhenti mencuri pandang ke arah Angga. Sandra bahkan dengan terang-terangan duduk lebih dekat kepadanya. "Apakah Angga benar-benar pacarnya Ayah?" tanya Sandra. Suaranya dibuat lebih lembut dari biasanya. Angga tersenyum, melirikku sekilas sebelum menjawab. "Iya, benar. Kami sudah lama berencana untuk mengumumkan hubungan kami. Ayah itu gadis yang sangat baik, dan saya sangat beruntung memilikinya." Aku melirik ke ibu tiriku yang mulai nampak tidak nyaman. Mungkin dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku anak tirinya yang selama ini dianggapnya pembantu, bisa memiliki pria yang bahkan lebih tampan daripada pacar-pacar Tina dan Sandra. Tina yang sepertinya mulai panas, berdiri dengan ekspresi sebal. Baguslah. Semoga kalian bahagia," katanya dengan nada sarkastik sebelum akhirnya pergi ke kamarnya. Sementara itu, Sandra masih tidak menyerah. Kak Angga ini kerjanya di mana ya?" tanyanya. Kini dengan mata membinar, mencoba menaruh kesan bahwa dia tertarik. Angga tersenyum ramah. "Saya menjalankan beberapa bisnis, salah satunya di bidang properti." Sandra semakin berusaha menarik perhatiannya. "Wah, keren banget. Aku juga suka bisnis loh, Kak." Aku tahu itu bohong. Seumur hidupnya, Sandra tidak pernah tertarik dengan bisnis. Dia hanya tertarik mencari pria kaya. Angga sepertinya menangkap maksud dari Sandra. Dengan nada halus tapi tegas, dia berkata, "Oh ya, bagus kalau begitu. Tapi saya sudah cukup bahagia dengan Ayah, jadi saya tidak terlalu mencari hal yang lain." Sandra langsung terdiam. Wajahnya merah padam karena sindiran halus. Aku menahan tawa. Setelah basa-basi sebentar, Angga akhirnya berpamitan. "Baiklah, saya harus pergi sekarang. Saya hanya ingin memastikan kalau Ayah sampai di rumah dengan selamat." Saat kami sampai di depan rumah, aku bisa melihat ibu tiri dan kedua kakakku masih menatap kami dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku akan menemuimu lagi, sayang." Angga mengusap kepalaku dengan lembut, memainkan perannya dengan sempurna. Aku hampir lupa kalau semua ini hanya pura-pura. Aku mengangguk, berpura-pura tersipu. "Iya, hati-hati di jalan ya." Begitu mobil Angga menjauh, aku kembali masuk ke rumah, merasakan tatapan tajam ibu tiri yang kini mulai berubah. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang tidak bisa aku mengerti. Aku tahu satu hal, mereka mulai cemburu dan penasaran, dan ini baru permulaan. 1 bulan penuh aku dan Angga menjalankan skenario ini. Aku menikmati peran sebagai tunangan seorang pria tampan dan sukses. Sementara itu, ibu tiri serta kedua anaknya mulai menunjukkan perubahan. Tidak ada lagi ejekan terang-terangan seperti dulu. Mereka mulai bersikap lebih manis kepadaku. Meski aku tahu, semua itu bukanlah ketulusan, melainkan karena rasa penasaran dan kecemburuan. Di rumah, ibu tiri mulai bersikap sedikit lebih lembut. Tidak ada lagi teriakan ataupun perintah kasar seperti sebelumnya. Aku tidak lagi diperlakukan seperti pembantu, meskipun aku juga tidak mendapatkan kasih sayang seperti anak kandungnya. Sementara itu, Tina dan Sandra jelas mulai menaruh perhatian kepada Angga. Mereka kerap mencari alasan untuk bertemu dengannya. Bahkan tidak jarang berusaha menarik perhatiannya saat kami bertemu. Namun Angga tetap menjalankan perannya dengan sangat sempurna. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kakek memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk mengungkapkan kebenaran. Di ruang tamu rumahku, kakek duduk dengan anggun di kursi utama, mengenakan pakaian khas seorang pria terpandang. Matanya tajam, penuh wibawa, tapi kali ini juga ada sedikit kilatan emosi di sana. Aku duduk di sampingnya,
Sementara ibu tiriku, Tina dan Sandra, berdiri tidak jauh dari kami. Ekspresi mereka penuh kebingungan. "Mohon maaf, kakek ini siapa ya?" tanya ibu tiriku. Kakek menarik nafas dalam sebelum akhirnya berbicara. Suaranya tenang tapi menusuk. "Aku adalah orang yang ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini kusembunyikan. Sesuatu yang seharusnya kalian ketahui sejak awal." Tina dan Sandra saling berpandangan. Aku bisa melihat ketegangan di wajah mereka. "Selama ini, kalian memperlakukan ayah dengan buruk, bukan?" Kakek bertanya langsung, membuat ruangan terasa semakin sunyi. Ibu tiri terlihat terkejut, tetapi mencoba mempertahankan wajah datarnya. "Maksud kakek apa ya? Kami selalu memperlakukan ayah seperti keluarga." Aku hampir tertawa mendengar kebohongan itu. Kakek tersenyum tipis, tetapi tidak ada kelembutan dalam senyumnya. "Keluarga? Sejak kecil, ayah kalian perlakukan seperti pembantu. Kalian menghina dan merendahkannya, menganggap dia tidak ada harganya. Sekarang, aku ingin bertanya, jika kalian tahu bahwa ayah adalah pewaris hartaku, apakah kalian masih akan memperlakukannya seperti itu?" Aku bisa melihat wajah ibu tiriku, Tina dan Sandra, langsung berubah drastis. "Apa?" Sandra terperanjat. Tina menatapku dengan tatapan penuh keterkejutan. "Ayah pewaris harta kakek." Kakek mengangguk. "Benar. Aku adalah kakek dari ayah. Tepatnya aku ayah dari ibu kandung ayah, seorang pengusaha yang memiliki banyak tanah dan bisnis di berbagai daerah. Dan setelah aku menimbang semuanya, aku memutuskan bahwa seluruh warisan yang kumiliki akan jatuh ke tangan ayah." Aku bisa mendengar suara nafas tertahan dari ibu tiriku. "Tidak mungkin!" bisik ibu tiriku. Suaranya bergetar. Kakek melanjutkan dengan nada tajam. "Aku menyaksikan sendiri bagaimana kalian memperlakukan cucuku ini. Aku ingin tahu, apakah sekarang, setelah mengetahui bahwa ayah akan mewariskan kekayaanku, kalian masih akan merendahkannya?" Sandra dan Tina langsung mendekat. Ekspresi mereka berubah drastis. "Ayah, aku tidak tahu kalau kamu itu selama ini adalah pewaris harta kakek. Maafkan aku ya, ayah." Sandra mulai berbicara dengan suara manis yang dibuat-buat. "Iya, ayah. Kita kan saudara. Kita harus tetap rukun," tambah Tina. Aku menahan senyum sinis. Semudah itu mereka berubah. Namun kakek tidak tertipu. Dia menatap mereka dengan dingin. "Jangan mencoba bersikap manis sekarang. Kalian pikir aku tidak tahu betapa kejamnya kalian selama ini. Aku tidak bodoh." Ibu tiriku langsung panik. "Kakek, aku hanya ingin ayah belajar mandiri. Aku tidak pernah berniat jahat." Kakek menghela nafas panjang. "Aku sudah tahu semuanya. Dan sekarang, aku hanya ingin mengingatkan bahwa ayah bukan lagi anak perempuan tak berharga yang bisa kalian injak-injak. Dia kini menjadi seseorang yang jauh lebih tinggi dari kalian. Seseorang yang akan kalian sesali telah kalian hina selama ini." Aku melihat ekspresi mereka yang berubah pucat. Mereka pasti menyesal. Kakek lalu berbisik kepadaku. "Ayah, kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Rumah baruku sudah siap untukmu. Mulai sekarang, kamu bebas dari mereka." Aku mengangguk dengan mantap. Sudah saatnya aku benar-benar pergi dan meninggalkan masa lalu yang menyakitkan. Dan melihat wajah mereka yang penuh dengan penyesalan, aku merasa puas. Malam itu, setelah kebenaran terungkap dan keluargaku tidak lagi punya alasan untuk menindasku, aku pikir hidupku akan berjalan dengan normal kembali. Aku akan tinggal bersama kakek, menjalani kehidupan yang lebih baik, dan akhirnya terbebas dari belenggu masa lalu. Namun aku salah. Kakek justru membuat permintaan yang sama sekali tidak kuduga. "Aku ingin kamu menikah dengan Angga."
kata kakek tiba-tiba saat kami duduk bersama di ruang tamu rumahnya yang luas. Aku menatap kakek dengan mata terbelalak. Apa, kek? Angga yang duduk di sebelahku pun terlihat sama terkejutnya. Kakek serius? Kakek mengangguk pelan. Sorot matanya penuh ketegasan. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Angga bukan hanyalah pria yang bisa diandalkan, tapi dia juga seseorang yang telah melihat perjuanganmu sejak awal. Aku yakin dia bisa melindungimu lebih baik dari siapapun. Aku masih sulit mencerna kata-kata kakek. Tapi aku tidak yakin kalau aku pantas untuk Angga. Dia itu pria yang baik, tampan dan sukses. Sedangkan aku hanya seorang gadis yang baru saja keluar dari penderitaan. Angga tiba-tiba tertawa kecil. Ayah, kenapa kamu bicara seperti itu? Justru aku yang merasa beruntung bisa mengenalmu. Aku mengangkat wajahku, menatap Angga dengan kebingungan. Maksud kamu apa? Angga menarik nafas panjang, sebelum akhirnya berkata dengan suara lembut. Awalnya, aku memang menjalankan peran ini demi kakekmu. Aku berpura-pura menjadi calon suamimu hanya untuk membantu rencananya. Tapi selama sebulan ini, aku mulai melihat siapa kamu yang sebenarnya. Kamu wanita yang kuat, tidak mudah menyerah. Dan meskipun selama ini tersakiti, kamu tetap memiliki hati yang lembut. Aku merasakan wajahku memanas. Aku tidak pernah membayangkan Angga berpikir seperti itu tentangku. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku mulai jatuh cinta kepadamu, Ayah. Lanjutnya, kali ini dengan tatapan penuh ketulusan. Jantungku berdegup kencang. Aku menundukkan kepalaku, tidak tahu harus berkata apa. Kakek tersenyum puas melihat reaksi kami. Jadi, Ayah, apa yang kamu pikirkan? Aku menggigit bibir. Ini semua terlalu cepat. Aku belum pernah membayangkan akan menikah secepat ini. Apalagi dengan seseorang seperti Angga. Tapi, aku tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang mulai tumbuh di hatiku setiap kali bersamanya. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya aku mengangkat wajah dan menatap kakek dengan penuh keyakinan. Baiklah, aku akan menikah dengan Angga. Kakek tersenyum lebar. Angga pun ikut tersenyum, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. Terima kasih, Ayah. Aku berjanji, aku akan menjagamu dengan sebaik-baiknya, katanya dengan suara mantap. Keesokan harinya, kabar tentang pernikahanku dengan Angga tersebar dengan cepat. Di rumah lama, ibu tiriku, Tina dan Sandra benar-benar dibuat terkejut. Kamu bercanda kan? Sandra menatapku dengan mata terbelalak saat aku datang untuk membereskan barang-barangku yang tersisa. Tidak, jawabku dengan tenang. Aku akan menikah dengan Angga bulan depan. Ibu tiri nampak pucat, tangannya mengepal erat. Ayah, ini semua karena kakekmu kan? Dia yang memaksa Angga untuk menikah denganmu. Aku menggeleng. Justru Angga yang memintaku untuk menikah dengannya. Tina menggigit bibirnya. Jelas terlihat kesal. Kamu pasti menyihirnya kan? Serunya penuh emosi. Aku tertawa kecil. Aku tidak pernah melakukan apapun. Mungkin dia melihat sesuatu yang kalian semua tidak pernah lihat dariku. Mereka semua terdiam. Aku bisa melihat amarah, iri, dan penyesalan dalam mata mereka. Di sisi lain, para tetangga yang dulu suka menghina dan merendahkanku, kini justru berbalik sikap. Wah, Ayah, selamat ya. Aku tidak menyangka kamu akan menikah dengan pria setampan dan sekaya itu. Kami selalu tahu kalau gadis yang baik itu pasti berjodoh dengan orang yang baik juga. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Dulu mereka menghinaku karena tidak secantik Tina dan Sandra. Tapi sekarang, mereka memujiku hanya karena aku akan menikah dengan pria yang tampan. Aku tidak membutuhkan validasi dari mereka.
Yang aku butuhkan hanyalah kebahagiaan yang selama ini aku cari. Dan mungkin akhirnya aku telah menemukannya. Pernikahan kami berlangsung dengan sangat meriah. Kakek mengundang banyak tamu penting, termasuk beberapa pengusaha ternama, yang bahkan aku sendiri tidak tahu siapa mereka. Ibu tiriku, Tina dan Sandra, hanya bisa menatap dengan wajah pahit saat melihatku berdiri di pelaminan dengan gaun putih yang indah. Sementara Angga menggenggam tanganku dengan penuh kebanggaan. Semuanya terasa seperti mimpi. Aku yang dulu selalu dihina dan direndahkan, kini berdiri sebagai pengantin, diperlakukan layaknya seorang putri oleh pria tampan yang kini menjadi suamiku. Tapi aku tahu, meskipun aku telah resmi menikah dengan Angga, pernikahan ini tetap saja berawal dari sebuah skenario. Aku bertanya-tanya, apakah Angga benar-benar mencintaiku, atau dia hanya mengikuti rencana kakekku. Malam itu setelah pesta usai, kami akhirnya sampai di kamar pengantin. Suasana terasa canggung. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pengantin. Sementara Angga berdiri dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi yang sulit aku tebak. Setelah beberapa saat terdiam, Angga akhirnya berbalik dan menatapku. "Ayah," katanya pelan. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan perasaan gugup. "Iya." Dia berjalan mendekatiku, lalu duduk di sampingku. Ada sesuatu yang harus aku katakan. Aku menelan ludah, merasakan jantungku mulai berdebar dengan kencang. "Apa itu?" Angga menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku bukan hanya seorang model biasa." Aku mengerutkan keningku, tidak mengerti arah pembicaraannya. "Maksud kamu apa?" Dia menatapku dalam-dalam sebelum akhirnya melanjutkan. "Aku adalah putra dari Pak Triwijoyo, seorang pengusaha sukses di bidang properti dan investasi." Mataku membesar. "Apa?" Angga mengangguk. "Selama ini, aku menyembunyikan identitasku. Aku memang bekerja sebagai model, tapi itu hanya karena aku ingin merasakan hidup mandiri tanpa bergantung pada nama besar keluargaku." Aku masih sulit mempercayai apa yang baru saja aku dengar. Aku tahu nama Pak Triwijoyo, tentu saja. Dia adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini pura-pura menjadi tunanganku ternyata adalah anak dari orang sekaya itu. "Tunggu." Aku mulai menyatukan kepingan-kepingan yang berserakan di dalam pikiranku. "Jadi, kakek sudah tahu tentang itu?" Angga tersenyum kecil. "Bukan hanya tahu, ini semua adalah bagian dari rencana besarnya." Aku terdiam. "Jadi, perjodohan ini sudah direncanakan sejak awal?" Suaraku bergetar lemah. Angga mengangguk. "Kakekmu dan ayahku adalah sahabat lama. Mereka ingin menjodohkan kita sejak lama. Tapi kakek tidak mau memaksa kehendaknya begitu saja. Dia ingin melihat apakah aku benar-benar cocok untukmu. Itulah kenapa dia menyuruhku untuk berpura-pura menjadi tunanganmu, agar aku bisa mengenalmu lebih dalam sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah denganmu." Aku tidak tahu harus berkata apa. Selama ini aku pikir aku hanyalah bagian dari permainan kakek untuk membuat ibu tiriku dan kakak-kakakku menyesal. Tapi ternyata ada rencana yang jauh lebih besar di balik semua ini. Aku mengangkat wajahku, menatap Angga dengan campuran emosi. "Jadi, apa kamu benar-benar mencintaiku? Atau ini hanya karena kamu menghormati rencana kakek?" Angga menatapku dalam-dalam. Lalu tanpa peringatan, dia menggenggam tanganku dengan erat. "Ayah, aku tahu selama ini mungkin terdengar seperti permainan di matamu. Tapi percayalah, perasaanku kepadamu bukan bagian dari rencana siapapun.
Aku benar-benar jatuh cinta kepadamu, dan aku ingin menjalani hidup ini bersamamu, bukan karena perintah siapapun, tetapi karena aku menginginkannya. Dadaku terasa sesak mendengar kata-katanya. Aku bisa melihat ketulusan di dalam matanya, tapi tetap saja sulit bagiku untuk mempercayainya sepenuhnya. Aku menarik nafas dalam. Aku butuh waktu untuk menerima semua ini. Angga mengangguk. Aku mengerti, Ayah. Aku tidak akan memaksamu. Kita bisa menjalani pernikahan ini dengan perlahan, sesuai dengan kenyamananmu. Aku mengangguk pelan. Malam itu aku tidur dengan banyak pikiran yang berputar-putar di kepalaku. Hidupku telah berubah begitu drastis dalam beberapa bulan terakhir. Dan aku masih harus menghadapi kenyataan bahwa suamiku bukanlah orang biasa. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku menjadi boneka dalam permainan siapapun. Jika aku akan menjalani hidup ini bersama Angga, maka aku ingin memastikan bahwa perasaan kami nyata. Aku hanya berharap aku tidak akan terluka lagi. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Kata-kata Angga masih terngiang-ngiang di kepalaku. Aku benar-benar jatuh cinta kepadamu, dan aku ingin menjalani hidup ini bersamamu, bukan karena perintah siapapun, tetapi karena aku menginginkannya. Seharusnya aku merasa senang, seorang pria tampan, baik dan berasal dari keluarga yang kaya raya, mengakui perasaannya kepadaku. Tapi entah kenapa, aku justru merasa lebih bingung dari sebelumnya. Aku berbaring di ranjang, membelakangi Angga yang duduk bersandar di tepi tempat tidur. Aku bisa merasakan kehadirannya, tapi tidak berani untuk menoleh. Ada jarak yang tak kasat mata di antara kami, bukan karena aku membencinya, tetapi karena aku masih butuh waktu. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku masih mengenakan baju tidur berwarna putih yang dipilihkan oleh asisten rumah tangga. Setelah mencuci wajah, aku turun ke lantai bawah, berharap bisa menikmati udara pagi sendirian. Namun begitu aku tiba di ruang makan, aku mendapati Angga yang sudah duduk di sana, menyeruput secangkir kopi hitam. "Selamat pagi," sapanya dengan senyum hangat. Aku terkejut, tapi segera membalas, "Selamat pagi." Dia menepuk kursi di sampingnya, mengisyaratkanku untuk duduk di sampingnya. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku menurut. Aku menggenggam cangkir teh hangat di hadapanku, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaanku. Aku masih merasa semuanya terlalu cepat, kataku pelan. Angga menaruh cangkir kopinya. "Aku mengerti, Ayah," ujarnya, suaranya lembut. "Aku tidak akan memaksamu untuk menerima semuanya sekaligus. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar tulus." Aku menatapnya, mencari tanda-tanda kebohongan di matanya, tapi tidak kutemukan. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan. Aku hanya takut. Aku menggigit bibirku, ragu apakah aku harus terus melanjutkan kalimatku. "Takut apa, Ayah?" Angga bertanya dengan sabar. Aku menundukkan kepala. "Aku takut kamu hanya menyukaiku karena situasi ini, karena kakek dan ayahmu sudah berencana untuk menjodohkan kita. Aku takut kalau nanti ketika kamu bertemu dengan wanita lain yang lebih baik, kamu akan menyesali pernikahan ini." Angga terdiam sesaat, lalu mengulurkan tangannya dan menggenggam jemariku. "Aku tahu ini sulit bagimu untuk percaya, tapi dengarkan aku baik-baik," katanya. "Sejak awal, aku memang hanya menganggap ini sebagai tugas dari kakekmu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan hanya seorang gadis malang yang tertindas oleh keluarganya. Kamu adalah wanita yang kuat, yang tidak pernah menyerah, meskipun diperlakukan tidak adil.
Kamu bekerja keras untuk bertahan. Kamu tidak pernah meminta belas kasihan. Dan itu yang membuat aku jatuh cinta kepadamu. Aku menahan nafas, merasa dadaku terasa sesak mendengar kata-katanya. Aku bisa saja menolak perjodohan ini. Lanjutnya. Tapi, aku tidak melakukannya, karena aku ingin tetap di sisimu. Aku ingin membuktikan kepadamu bahwa aku benar-benar mencintaimu, bukan karena rencana siapapun, tapi karena hatiku yang memilihmu. Aku merasakan mataku mulai berkaca-kaca. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin yakin bahwa semua ini bukan sekedar permainan. Aku tidak meminta jawabanmu sekarang, kata Angga lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, dan aku akan menunggumu sampai kamu siap untuk benar-benar menerimaku. Aku mengangguk pelan, merasa sedikit lebih lega. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mencoba menerima kenyataan bahwa aku sekarang adalah seorang istri dari seorang pria yang benar-benar ingin mencintaiku. Aku masih belum sepenuhnya yakin, tetapi aku mulai membuka hatiku sedikit demi sedikit. Angga juga tidak pernah memaksaku. Dia tetap bersikap dengan lembut, penuh perhatian, dan sabar. Setiap kali aku ragu, dia selalu ada untuk meyakinkanku. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa merasakan bagaimana rasanya dicintai dengan tulus. Dan mungkin aku juga mulai jatuh cinta kepadanya. Sejak pernikahanku dengan Angga, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi menjadi gadis malang yang selalu diinjak-injak. Aku sekarang adalah seorang istri dari pria yang sukses dan cucu dari seorang pengusaha kaya raya. Tidak ada lagi kata hinaan ataupun perlakuan semena-mena dari ibu tiriku dan kedua kakak tiriku. Namun perubahan ini justru menjadi mimpi buruk bagi mereka. Kehidupan mereka yang dulu nyaman, kini mulai berantakan. Hari itu kakek duduk di ruang tamu rumah mewahnya. Aku duduk di sebelahnya, menikmati secangkir teh hangat. Sementara Angga berdiri di sampingku, seperti biasa, menjadi pelindung yang selalu siap membela aku kapanpun. Di depan kami, ibu tiri dan kedua kakak tiriku duduk dengan wajah tertunduk. Aku bisa melihat kegelisahan di mata mereka. Kakek, ibu tiriku mencoba membuka pembicaraan. Suaranya terdengar bergetar. Kakek hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Kamu masih berani untuk memanggilku kakek? Ibu tiriku terdiam, seolah tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin meminta maaf, katanya akhirnya. Aku sadar telah berbuat salah kepada ayah. Aku menyesal. Aku hanya ingin meminta kesempatan kedua. Aku melirik kakek. Dari raut wajahnya, aku tahu bahwa hatinya sudah tertutup rapat untuk wanita ini. Kakek menghela nafas. Meminta maaf saja tidak cukup. Tolong kakek. Tina ikut bersuara. Kami benar-benar menyesal. Menyesal? Kakek menyeringai sinis. Kalian menyesal karena perbuatan kalian? Atau karena kehilangan semua keuntungan yang selama ini kalian dapatkan dari ayah? Tidak ada jawaban. Ibu tiriku dan kakak-kakakku hanya menunduk dalam diam. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa penyesalan mereka bukanlah karena kesalahan yang mereka lakukan kepadaku, melainkan karena mereka kehilangan sumber kenyamanan hidup mereka. Sejak dulu, kalian sudah memperlakukan ayah tidak selayaknya, kata kakek. Suaranya tegas. Bahkan kalian terus memperlakukan ayah seperti pembantu. Sekarang, saat kalian melihatnya bahagia dan sukses, kalian baru ingin meminta maaf. Sandra yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara. Suaranya terdengar memelas. Ayah, tolonglah. Kami ini kan keluargamu juga. Aku terkesiap.
Keluarga? Setelah bertahun-tahun, mereka memperlakukanku seperti sampah. Mereka masih berani untuk menyebut diri mereka keluargaku. Aku mengangkat punggungku dan menatap mereka dengan tajam. Sejak kapan kalian menganggap aku sebagai keluarga? Sandra terdiam. Kalian tidak pernah peduli kepadaku, lanjutku. Suaraku tetap tenang tapi penuh ketegasan. Aku bekerja keras siang dan malam untuk kalian, tapi kalian hanya memperlakukanku seperti budak. Sekarang, setelah aku memiliki kehidupan yang lebih baik, kalian baru datang untuk memohon. Tolonglah ayah. Ibu tiriku mengulurkan tangannya ke arahku, tapi aku tidak bergerak. Aku tidak akan jatuh ke dalam jebakan mereka lagi. Kakek menghela nafas panjang sebelum akhirnya berkata, aku tidak ingin mendengar alasan apapun lagi. Kalian bukan bagian dari keluargaku. Ibu tiri dan kedua kakak tiriku membelalakan mata mereka. Kakek, jangan begitu. Kami ini benar-benar menyesal, Kek. Sudah terlambat, kata kakek dengan dingin. Pergilah, jangan pernah muncul lagi di hadapan kami. Aku bisa melihat wajah ibu tiriku memucat. Mata Sandra mulai berkaca-kaca. Tina menutup mulutnya seolah menahan tangis. Tapi aku tidak peduli. Mereka pantas mendapatkan ini. Aku menjalani kehidupan baruku bersama Angga dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada lagi hinaan. Tidak ada lagi perlakuan kejam dari ibu tiriku dan saudara tiriku. Kini aku memiliki suami yang mencintaiku dengan tulus. Seorang kakek yang selalu mendukungku. Dan kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah aku bayangkan. Setiap pagi, aku bangun dengan senyuman. Rumah yang dulu penuh dengan amarah dan air mata, kini telah berganti dengan rumah yang dipenuhi dengan kasih sayang. Aku tidak lagi harus bangun pagi-pagi, hanya untuk melayani orang-orang yang memperlakukanku seperti pembantu. Kini aku memiliki kebebasan untuk menjalani hidupku dengan caraku sendiri. Aku dan Angga mulai membangun bisnis kami sendiri. Aku yang selama ini dipandang rendah, kini menunjukkan bahwa diriku juga mampu untuk sukses. Dengan bantuan kakek, kami mengelola bisnis keluarga dengan cara yang lebih modern dan inovatif. Kamu yakin bisa mengelola ini? Tanya kakek suatu hari, saat kami sedang membahas rencana ekspansi bisnis. Aku mengangguk yakin. Aku yakin, Kek. Aku tidak ingin mengecewakan kakek ataupun Angga. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mandiri dan sukses. Angga tersenyum bangga melihat kepercayaan diriku. Aku selalu tahu bahwa kamu punya potensi besar. Kamu hanya butuh kesempatan. Berkat kerja keras kami, bisnis keluarga semakin berkembang. Aku pun mulai mendirikan bisnis fashion yang menjadi passionku sejak kecil. Dengan dukungan Angga, aku membuka butik pertamaku yang menawarkan pakaian eksklusif untuk kalangan menengah ke atas. Tapi melihat antusiasme pelanggan, keyakinanku semakin kuat. Lihat, sekarang orang-orang yang dulu merendahkanmu justru ingin mengenakan pakaian hasil desainmu sendiri, kata Angga sambil tersenyum. Aku pun ikut tersenyum haru. Aku masih tidak percaya semua ini nyata. Dulu aku hanya seorang gadis yang dihina dan disiksa. Sekarang, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Sementara itu kehidupan Tina dan Sandra tidak seindah dulu. Tanpa kehadiranku, mereka mulai mengalami kesulitan keuangan. Dulu mereka bisa dengan mudah mendapatkan uang dari warisan ayah, karena menganggap aku tidak memiliki hak atas apapun. Namun setelah kakek turun tangan dan memberikan hak-hakku, hidup mereka mulai berubah drastis. Tina yang dulu selalu memamerkan barang-barang mewah, kini terpaksa menjual sebagian besar koleksinya untuk bertahan hidup. Sementara Sandra, yang selama ini hidup dengan kemudahan dan selalu merendahkanku, kini harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ibu tiriku juga mengalami nasib yang lebih buruk. Tidak ada lagi yang membiayai hidupnya.
Uang yang selama ini ia hambur-hamburkan kini telah habis, dan ia tidak memiliki pekerjaan ataupun keahlian untuk menopang hidupnya sendiri. Suatu hari, aku bertemu dengan mereka di sebuah pusat perbelanjaan. Tina dan Sandra nampak lusuh, jauh dari penampilan glamor mereka yang dulu. Ibu tiriku bahkan terlihat lebih tua dari seusianya. "Ayah," ibu tiriku memanggilku dengan suara bergetar. Kami ingin meminta maaf. Kami sadar bahwa kami sudah bersikap jahat kepadamu." Aku menatap mereka tanpa ekspresi. Aku mengingat semua perlakuan buruk yang pernah mereka lakukan kepadaku. Meskipun hatiku tidak sekeras batu, aku tidak bisa begitu saja melupakan semua penderitaan yang telah aku lalui. "Maaf," aku mengulang kata itu dengan lirih. "Maaf saja tidak akan bisa menghapus luka yang telah kalian buat selama bertahun-tahun." Mereka terdiam, merasa semakin bersalah. Namun aku juga tahu bahwa menyimpan dendam tidak akan membuat hidupku lebih baik. Aku menghela nafas panjang, lalu berkata, "Aku tidak bisa memaafkan kalian begitu saja, tapi aku juga tidak ingin membenci kalian selamanya. Aku hanya berharap kalian bisa belajar dari semua ini." Aku lalu melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam keterkejutan dan penyesalan yang mendalam. Aku kini menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang setelah semua penderitaan yang telah aku lalui. Aku tidak lagi terjebak dalam rasa sakit dan ketidakadilan. Aku memiliki kehidupan yang layak, cinta yang tulus, dan kesempatan untuk terus berkembang. Suatu malam, saat aku duduk di taman bersama Angga, aku berkata, "Dulu, aku selalu berpikir bahwa aku akan selamanya hidup dalam penderitaan. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain untukku. Aku bersyukur karena kakek menyelamatkanku, dan karenanya aku bertemu denganmu." Angga merangkulku dengan penuh kasih sayang. "Kamu berhak mendapatkan semua kebahagiaan ini. Jangan pernah meragukan itu." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kebebasan dan cinta yang tulus. Tahun-tahun berlalu, dan aku kini telah menjadi wanita yang sukses dan bahagia. Bisnisku berkembang pesat, dan namaku mulai dikenal di dunia fashion. Semua hinaan yang dulu kuterima, kini berubah menjadi pujian dan rasa iri. Banyak orang yang dulu meremehkanku, kini justru ingin menjalin hubungan baik denganku. Namun aku tidak pernah lupa dari mana aku berasal. Aku tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan siapa diriku. Bagiku, kesuksesan bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang membuktikan bahwa diriku mampu bangkit dari keterpurukan. Suatu hari, saat aku berdiri di depan butik milikku, yang kini memiliki beberapa cabang, aku menatap papan nama bisnis dengan bangga. Dulu aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah drastis seperti ini. Aku menoleh ke samping, melihat Angga yang selalu ada di sisiku. Kami saling bertatapan dan tersenyum. Aku tahu ini bukan hanya akhir dari perjuanganku. Ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik, lebih indah, dan lebih membahagiakan.